Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya sendiri, Nisa Putriani, dan rekan saya, Milda. Di sini kami akan mempresentasikan proposal penelitian kuantitatif yang berjudul Pengaruh Fasilitas Belajar terhadap Motivasi Belajar Peserta Didik pada mata pelajaran PAI di SMP 6 Teluk Kramat. Yang akan kami bahas dalam proposal penelitian kuantitatif kami yaitu terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kajian penelitian terdahulu, kemudian metode, teknik dan instrumen penelitian, dan terakhir pengumpulan data dan teknik analisis data. Yang pertama akan kami bahas yaitu latar belakang masalah. Rendahnya motivasi belajar peserta didik sering dianggap sebagai penyebab rendahnya kualitas lulusan sebuah sekolah. Pada kebanyakan sekolah swasta, faktor ini bahkan menimbulkan persoalan yang dilematis. Karena dengan rendahnya motivasi belajar, sebenarnya tidak mungkin peserta didik dapat menguasai bahan pembelajaran dengan baik. Namun harus diluluskan demi kelangsungan sekolah tersebut. Berdasarkan observasi awal yang telah dilakukan, bahwa fasilitas belajar berpengaruh terhadap motivasi belajar peserta didik, di mana masih kurangnya ketersediaan fasilitas yang baik, dan awal belajar menumbuhkan semangat peserta didik untuk semakin rajin dan tekun dalam belajar. Namun dalam kenyataannya, anak didik tidak nyaman waktu berada pada kelas. Hal ini terjadi lantaran terdapat pencahayaan pada kelas yang kurang memadai, dan alat kelengkapan ataupun pendukung media belajar yang masih terbatas. Misalnya Infocus dan beberapa buku yang masih kurang. Kemudian, pada saat melakukan observasi, peneliti juga menemukan bahwa motivasi belajar peserta didik juga rendah. Hal ini dapat dilihat saat guru menjelaskan materi pelajaran. Peserta didik cenderung sibuk sendiri, mengobrol sehingga ada yang membuat ribut dan mengganggu teman yang lainnya dalam melakukan kegiatan belajar mengajar. Tapi itu semua bukan semata-mata menyalahkan peserta didiknya. Peran guru di sini juga penting untuk mengontrol atau mengkondisikan kelas saat melakukan proses belajar mengajar. Perlu adanya metode atau strategi guru yang baik untuk bisa mengkomunikasikan kepada peserta didik. Berdasarkan uraian yang kami sebutkan dalam latar belakang tersebut, maka peneliti memilih dengan judul penelitian Pengaruh Fasilitas Belajar terhadap Motivasi Belajar Peserta Didik pada mata pelajaran PAI di SMP 6 Teluk Kramat. Sekarang lanjut ke rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalah dalam penelitian kami yang pertama, apakah terdapat pengaruh fasilitas belajar di SMP 6 Teluk Kramat? Yang kedua, apakah terdapat pengaruh motivasi belajar pada mata pelajaran PAI di SMP 6 Teluk Kramat? Dan yang ketiga, apakah terdapat pengaruh fasilitas belajar terhadap motivasi belajar pada mata pelajaran PAI di SMP 6 Teluk Kramat. Kemudian, tujuan penelitian. Berdasarkan dari rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini yang pertama, untuk mengetahui pengaruh fasilitas belajar di SMP 6 Teluk Kramat. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh fasilitas belajar pada mata pelajaran PAI di SMP 6 Teluk Kramat. Dan yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh fasilitas belajar terhadap motivasi belajar pada mata pelajaran PAI di SMP 6 Teluk Kramat. Kemudian manfaat penelitian. Nah, manfaat penelitian ini ada dua. Yang pertama itu secara teoritis, yang kedua secara praktis. Manfaat secara teoritis, hasil penelitian ini semoga bisa memberikan pengetahuan bagi pembaca sebagai rujukan menjadi bahan bacaan dalam keilmuan, khususnya yang berkaitan dengan meningkatkan motivasi belajar peserta didik pada mata pelajaran PAI di SMP 6 Teluk Kramat. Kemudian manfaat secara praktis. Untuk manfaat secara praktis ini agar bisa diterapkan sewaktu-waktu penulis mengajar nanti untuk menumbuhkan pemahaman peserta didik. Kemudian meningkatkan pandangan mengenai pengetahuan tentang motivasi belajar peserta didik, dapat mengetahui perkembangan peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Dan hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam meningkatkan fasilitas belajar terhadap motivasi belajar peserta didik secara optimal dan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan atau yang akan dicapai.
Lanjut ke kajian teori. Dalam kajian teori ini, kami membahas tentang fasilitas belajar, kemudian motivasi belajar, dan pelajaran PAI. Langsung saja pada materi fasilitas belajar. Menurut Arianto Sam dalam Hapsi 2020, fasilitas merupakan sesuatu yang bisa memudahkan dan mempelajari pelaksanaan suatu usaha, dapat berupa benda-benda maupun ruangan. Kemudian materi motivasi belajar. Motivasi ini berasal dari kata motif yang bisa dimaknai menjadi daya penggerak yang masih ada pada diri individu dalam melakukan kegiatan supaya tercapainya suatu tujuan. Bahkan motif dapat diartikan sebagai suatu keadaan dalam kesiapsiagaan, dikutip dalam Masni 2015. Kemudian yang terakhir, pelajaran PAI. Pendidikan agama Islam adalah pengerahan tenaga dan siklus yang konstan untuk membangun suatu sekolah di antara pengajar dan siswa dengan kualitas mendalam sebagai tujuan definitif, menanamkan sifat-sifat Islami dalam jiwa, rasa, dan juga pikiran, dan keselarasan dan keseimbangan dalam atribut fundamentalnya, dikutip dalam Rahman 2012. Lanjut ke kajian penelitian terdahulu. Dalam kajian penelitian terdahulu ini kami mengambil 3 penelitian. Yang pertama, hasil penelitian yang dilakukan oleh Musdalifatul Zahratul Jannah pada 2017 yang berjudul Pengaruh Fasilitas Belajar dan Motivasi Belajar terhadap peserta belajar siswa kelas 5 pada pelajaran matematika di FI Bastanul Ulum Brudu Sumobito Jombang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Persamaan dengan peneliti sebelumnya, yaitu sama-sama mengenai pengaruh fasilitas belajar dan motivasi belajar pada peserta didik, sedangkan perbedaannya terletak pada mata pelajarannya. Peneliti sebelumnya pada mata pelajaran matematika, sedangkan peneliti pada mata pelajaran PAI pada tingkat SMP. Kemudian yang kedua, hasil penelitian yang dilakukan oleh Dwi Raflian Giantera pada tahun 2013 yang berjudul Pengaruh Fasilitas Belajar dan Motivasi Belajar terhadap Hasil Belajar Siswa pada Pelajaran Peralatan Kantor Siswa kelas 10 Program Keahlian Administrasi Perkantoran SMK Cokro Aminoto 1 Banjarnegara, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Persamaan dalam penelitian ini sama-sama meneliti tentang pengaruh motivasi, fasilitas belajar dan motivasi belajar peserta didik, sedangkan untuk perbedaannya dengan peneliti sebelumnya terletak pada mata pelajaran peralatan kantor kelas 10 tingkat SMK, sedangkan peneliti pada mata pelajaran PAI tingkat SMP. Kemudian yang terakhir, hasil penelitian yang dilakukan oleh Kartika Wahyuningrum pada tahun 2015 yang berjudul Pengaruh Fasilitas Belajar di Sekolah terhadap Motivasi Belajar Siswa kelas 5 Sekolah Dasar Dabin 4 Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo. Persamaan penelitian terdahulu dengan peneliti yaitu sama-sama membahas tentang fasilitas dan motivasi belajar peserta didik, sedangkan untuk perbedaannya yaitu yang menjadi populasi penelitian terdahulu menggunakan tingkat kelas 5 SD, sedangkan peneliti pada tingkat SMP. Cukup sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya dari Saudari Milda. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi kami, yaitu bagian metode penelitian. Nah, yang pertama itu pendekatan penelitian. Nah, penelitian yang digunakan peneliti adalah pendekatan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang mengarah dan fokus penelitiannya untuk membangun teori data atau fakta yang ada. Kemudian jenis penelitian. Nah, sedangkan jenis penelitian yang kami gunakan adalah jenis penelitian eksperimen. Jenis penelitian eksperimen ini merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan percobaan atau memberi perilaku pada suatu objek atau ubahan yang diteliti. Selanjutnya yaitu waktu dan tempat penelitian.
Nah, waktu penelitian ini yaitu dilakukan selama 1 semester atau sekitar 6 bulan, tahun 2021-2022. Kemudian tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SMPN 6 Teluk Keramat. Kemudian lanjut ke populasi dan sampel penelitian. Populasi penelitian itu menurut Sugiono dalam Jasmalisda tahun 2021, populasi merupakan wilayah generalisasi terdiri atas subjek atau objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 7 SMPN 6 Teluk Keramat, yang mana ada 3 kelas yang setiap kelasnya terdiri dari 34, 30, dan 36 siswa. Jadi jumlah siswa kelas 7 SMPN 6 Teluk Keramat berjumlah 100 orang. Kemudian sampel penelitian. Nah, teknik sampling atau teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah pada keseluruhan jumlah peserta didik kelas 7 SMPN 6 Teluk Keramat, yang terdapat beberapa masalah terhadap motivasi belajar peserta didik, yaitu mempunyai masalah yang berbeda atau heterogen. Kemudian disebabkan oleh fasilitas belajar ketika melakukan proses pembelajaran di kelas. Nah, jadi dalam penelitian ini menggunakan cluster random sampling. Ukuran sampel adalah jumlah sampel yang diambil dalam suatu penelitian. Perhitungan ukuran sampel penelitian ini menggunakan tabel Morgan, yang mana populasinya ada 100 dan taraf signifikansinya yaitu 5% atau 0,05. Bisa kita lihat di tabel Morgan bahwa N sama dengan 100 memiliki S sama dengan 80. Jadi jumlah sampel dalam penelitian ini yaitu berjumlah 80 peserta didik kelas 7 SMPN 6 Teluk Keramat. Setelah kita lanjut ke teknik dan instrumen pengumpulan data. Yang pertama, teknik pengumpulan data. Yang pertama itu menggunakan tahap survei kuesioner, yang mana pengumpulan data dalam penelitian tentunya harus dilakukan secara ilmiah dan sistematis. Nah, maka peneliti melakukan survei dengan cara menyebar kuesioner atau angket sebagai instrumen penelitian. Kuesioner menjadi wadah yang efektif dan efisien untuk pengumpulan data yang akan diukur secara numerik. Kemudian tahap kedua yaitu melalui observasi yang dilakukan untuk bahan penelitian. Harus dilakukan dengan ketelitian dan kecermatan dalam rangka memperoleh data penelitian. Praktik observasi melibatkan pengerahan beberapa indera peneliti, terutama penglihatan dan pendengaran, untuk menangkap fenomena di sekitar yang bisa dijadikan data. Kemudian tahap yang ketiga yaitu dokumentasi. Dokumentasi ini merupakan catatan peristiwa yang sudah berlaku. Menurut Sugiono, dikutip dalam Pratiwi tahun 2017, dokumentasi adalah catatan kejadian yang berlalu. Dokumentasi dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental berasal dari seseorang. Yang keempat yaitu wawancara. Nah, metode ini biasanya digunakan dalam riset kuantitatif maupun kualitatif. Wawancara merupakan proses pengumpulan data menggunakan informan yang menjawab pertanyaan yang diajukan untuk kepentingan penelitian. Nah, dalam riset kuantitatif, tipe wawancara yang digunakan dalam bentuk yang terstruktur. Kemudian instrumen pengumpulan data juga memiliki 4 tahap. Yang pertama survei kuesioner, seperti yang sudah saya jelaskan. Kemudian kedua observasi, yang ketiga dokumentasi, dan yang terakhir yaitu wawancara. Nah, kita lanjut ke teknik analisis data. Nah, teknik analisis data merupakan kegiatan analisis data yang mengolah data-data numerik seperti penggunaan data statistik, data hasil survei responden, dan lain sebagainya. Sama halnya dengan teknik analisis data kualitatif, pada analisis data kuantitatif juga terdapat beberapa jenisnya, yakni analisis data kuantitatif deskriptif dan analisis data kuantitatif inferensial. Di dalam proposal penelitian kami ini menggunakan teknik analisis data, yaitu pertama SPSS. Nah, SPSS adalah aplikasi yang digunakan untuk melakukan analisis statistika tingkat lanjut, analisis data dengan algoritma machine learning, kemudian analisis string, serta analisis big data yang dapat diintegrasikan untuk membangun platform data analisis. Dilihat dari fungsinya, SPSS digunakan dalam pengolahan data dan analisis data kuantitatif karena saling berhubungan dan juga termasuk dalam ruang lingkup statistik menurut Zain tahun 2019. Kemudian kami menggunakan uji normalitas.
Nah, uji normalitas ini adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel. Apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Kemudian uji normalitas berguna untuk menentukan data yang dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal. Kemudian metode klasik dalam pengujian normalitas suatu data tidak begitu rumit. Berdasarkan pengalaman empiris, beberapa pakar statistik data yang banyaknya lebih dari 30 angka, N lebih dari 30, maka sudah dapat diasumsikan berdistribusi normal. Biasanya disebut sebagai sampel besar. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat kami presentasikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.